Aku nggak bisa lincah seperti anak lain karena di dalam tubuh aku ada selang. Kepalaku tidak bisa bekerja dengan baik. Jadi dari sejak lahir itu aku dinyatakan ada penyakit hydrocephalus. Di umur 10 tahun aku dioperasi kepala. Kami sudah merencanakan pernikahan, sudah DP tempat malah. Di tahun itu, di tahun yang sama kami putus. Dianya malah selingkuh. Pernah kepikiran aja ya, kepikiran. Untuk aku tuh bunuh diri. Karena aku merasa ngerasa nggak berharga gitu. Sahabat, luka yang paling dalam bukanlah luka yang terlihat di tubuh, melainkan luka yang tidak terlihat di dalam hati. Ketika kita terus-menerus disakiti, diremehkan atau mendapatkan perlakuan yang tidak adil, tekanan batin yang kita alami bisa menjadi semakin berat. Semangat hidup mulai padam, seakan-akan tidak ada lagi alasan untuk tersenyum, apalagi untuk berharap. Sama seperti kisah sahabat kita yang satu ini. Sejak kecil ia harus menghadapi kondisi tubuh yang berbeda. Ia harus melewati operasi demi operasi sejak usia 7 tahun, 10 tahun, hingga akhirnya hidup dengan selang dari kepala hingga perutnya. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita saksikan kisah yang berikut ini. Jadi dari sejak lahir itu aku dinyatakan ada penyakit hydrocephalus. Dan kepalaku emang saat itu lebih besar daripada anak normal lainnya. Jadi ketika umur 1 bulan aku dipasang Vison, selang yang untuk mengalirkan cairan. Untuk hasil CT scan-nya Bu, Ibu bisa lihat ada beberapa cairan yang menumpuk di dalam otak. Jadi kami tim medis sudah mengeluarkan sebagian cairan di dalam otak Giselin dan ada sebagian juga di leher Bu, seperti itu. Apakah ada tindakan lanjut operasi atau sudah selesai ini, Dok? Jadi kami tim medis ada operasi lanjutan lagi, seperti itu Bu. Jadi Ibu tetap bersabar aja. Di umur 7 tahun aku dioperasi di perut aku karena di saat itu perut aku selangnya sudah pendek. Jadi kalau saat itu aku sampai pingsan dan akhirnya juga di umur 10 tahun aku dioperasi kepala karena saat itu leher aku punya sesuatu kotoran yang kalau diakibatkan nanti akan jadi mendadak seperti tahun 2012 umur 7 tahun itu. Dan memang di saat itu aku menjalani hari-hari aku kayak kok rasanya berat banget ya. Aku nggak bisa lincah seperti anak lain karena di dalam tubuh aku ada selang. Aku sebenarnya pernah merasakan kenapa Tuhan menciptakan aku beda ya dari yang lain. Waktu aku sekolah, aku nggak bisa selincah teman lain. Jadi aku hanya sering berbaring gitu ya, karena aku sering sakit kepala, sakit perut. Aku pernah mengalami yang namanya dijudge sama teman aku di sekolah. Jadi waktu aku operasi kepala itu kan aku botak ya. Dan saat itu teman-teman aku ada yang bilang, aku kira kamu cowok, ternyata cewek. Cewek kok botak sih? Lalu juga aku kan tangan kiri dan kaki kiri aku memang beda dengan yang kanan ya. Jadi dia tuh lebih lemah daripada yang kanan dan dia lebih kecil daripada yang kanan. Dan waktu aku menari di sekolah itu aku kayak dibilang, ini narinya aneh banget. Tentunya aku merasakan kesedihan yang mungkin tak bisa orang lain rasakan, tapi aku tetap bertahan di titik itu. Jadi hari ini adalah pembagian evaluasi belajar dari murid-murid. Dan ini adalah
raport dari Jesslyn Elizabeth. Boleh dilihat dulu, Pak? Nah, menurut nilai yang tertera, Pak, kami, para guru dan pihak sekolah menyarankan untuk Jesslyn dipindahkan ke SLB aja, Pak. SLB, Pak? Betul, Pak. Anak saya kan normal ini, Pak. Iya, Pak. Bapak sebagai guru seharusnya tahu. Saya merawat dia dari kecil. Iya, Pak. Cuman ini atas pertimbangan dari kami guru-guru dan pihak sekolah. Kalaupun Jesslyn ingin melanjutkan di sekolah ini, Pak, Jesslyn harus mengulang di kelas 5-nya, Pak. Sudah, kasih, Pak. Tidak bisa. Jujur aku sedih sih. Padahal aku cuman gara-gara abis operasi aja, kan aku memang sakit kan. Kalau secara sehari-hari aku tetap bisa normal. Jesslyn, ini rapot kamu. Aku kecewa sekali dengan rapot kamu. Ya udahlah, kalau dia emang marah sama aku, dia kesal sama aku, mau gimana lagi. Jadi waktu aku masuk SMP, aku takut guru-guru aku itu seperti di sekolah sebelumnya yang aku nggak naik kelas itu. Jess, halo. Ayo, sebentar lagi ibadahnya udah mau mulai. Yuk duduk di samping aku. Ayo Jess, gak usah malu-malu. Kan ada aku. Tapi ternyata mereka baik semua, bersabar, dan mereka mendoakan aku. Dan itu selalu membuat aku nangis, karena aku nggak pernah sebelumnya seperti ini. Dan jadi waktu itu, aku kan juga sebelumnya belum percaya Tuhan ya. Dan waktu chapel, kalau hari Jumat itu, aku selalu merasakan Tuhan menggerakkan hati aku. Akhirnya, aku benar-benar percaya sama Tuhan di saat itu juga. Udah lah, gak usah dibantuin. Penyakitan, dasar kamu tapi hasilnya kayak gitu. Lihat kamu tuh nyusahin sih aneh ya. Botak. Di 25 September 2022, aku dibaptis di Christ Cathedral. Waktu masuk ke dalam air, aku merasakan gemetaran. Karena kayak Roh Kudus itu ada bersamaku. Setelah 3 bulan, di awal Desember aku udah merasakan, oh kok kayaknya udah gak ada rasa sakit lagi ya. Kayaknya nih Tuhan jawab doaku deh. Setelah dibaptis, aku merasakan rasa sakit itu sudah tidak ada lagi. Mungkin aku dinyatakan sakit waktu aku lahir. Tapi saat ini ternyata Tuhan bisa sembuhin aku. Benar-benar itu semua dengan penyertaan Tuhan. Aku rasakan setiap waktunya. Kesulitan yang aku hadapi itu, ternyata Tuhan juga membuktikan penyertaannya melalui berkat-berkat yang tidak terpikirkan oleh aku. Salah satunya waktu Tuhan membuat aku jadi diterima di sekolah tinggi teologi. Memang saat itu aku merindukan suatu panggilannya Tuhan, yaitu menjadi seorang pastor. Aku ingin
Melayani Tuhan. 15 Januari kemarin aku dinyatakan diterima. Dengan aku juga mendapat beasiswa asrama dan studinya. Aku sudah merasakan hidupku diubahkan dan aku ingin melihat orang-orang yang sepertiku mungkin dia mengalami kesulitan, kesedihan dalam hidupnya. Aku mau menolong mereka supaya aku bisa menjadi berkat melalui hal itu. Jika Tuhan mengubah saya dari sakit menjadi sehat, saya percaya juga kalau Tuhan bisa mengubah saya dari penderita menjadi pendeta. Meskipun hidup terasa berat sejak awal dan luka batin datang bertubi-tubi dari segala arah, bertahanlah, sebab di dalam Tuhan selalu ada harapan. Meskipun sempat merasa sendiri atau tidak berharga, namun percayalah kasih-Nya selalu ada untuk memberi kekuatan bagimu. Namun jika hari ini kamu harus mengalami kisah yang sama, kamu harus hidup dengan sakit penyakit dalam tubuhmu, dan kamu rindu untuk didoakan dan dipulihkan, kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan ceritamu dan mendukung kamu di dalam doa. Kami tunggu ya. Dan bukan hanya karena penyakit fisik dan penolakan sejak kecil. Luka batin bisa juga datang dari hubungan yang sangat dalam dan harapan yang kandas. Sama seperti sahabat kita yang satu ini. Ia adalah seorang musisi yang kisah cintanya hancur dan membuat dia kehilangan arah, bahkan hampir sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita ngobrol dengan dia. Sahabat Solusi, hari ini kita akan ngobrol dengan seseorang yang sangat spesial yang akan menceritakan bagaimana Tuhan memulihkan hidupnya, menyembuhkan luka dan traumanya. So please welcome Kak Cindy Carolina. Hai, halo, apa kabar Kak? Lama gak ketemu. Aduh, iya. Akhirnya ketemunya di sini. Ketemunya di Akhirnya sini. ketemu di sini. Iya. Nah, aku tuh kan pernah ngomong, aku lupa pernah ngomong atau enggak ya, bahwa aku tuh dulu waktu SMA ngefans sama Kak Cindy kan. SMA ya? SMA. Bukan SD ya? Akhirnya. Masih aman ya, bukan SD. Masih aman. SMA kelas 2 gitu kan. Wah, terima kasih. Zamannya waktu itu ada bisa download foto-fotonya gitu ya. Iya. Tapi mungkin anak-anak yang zaman sekarang bingung. Ini siapa ini? Angkatan tua pokoknya yang tahu ya. Nah, boleh nggak kita kenalan sedikit sama Iya, sahabat boleh, Solusi? Siapa sih seorang Cindy Carolina ini? Aku berasal dari keluarga Batak banget. Yang pasti sekarang sih jadi seorang ibu rumah tangga. Dulunya dikenal oleh orang-orang itu dari sebuah ajang reality show Akademi Fantasi, AFI. Yang kedua, waktu itu 5 besar sampai 5 besar gitu. Tapi kalau urusan nyanyi sampai sekarang masih. Wow, oke. Nyanyi tetap pokoknya. Tetap nyanyi ya. Nah, itulah seorang Cindy Carolina. Jadi yang belum tahu bisa kenal hari ini dan akan lebih mengenal lagi lewat ceritanya. Betul. Dimana sebelum berapa tahun lalu ya, ini kita akan ngomong tentang sebuah kejadian titik terendah. Salah satu titik terendah dalam hidup Kak Cindy. Salah satu. Apa yang pengen diceritakan? Iya, pasti banyak lah hal-hal yang mungkin bikin aku goyang sih. Tapi salah satunya nih yang mau aku angkat di sini karena masih muda waktu itu. Jadi jiwa berpetualang tentang cita-citaan tuh masih menggebu-gebu kan gitu. Masih cari-cari pasangan gitu. Karena namanya juga umurnya masih muda gitu. Terus waktu itu juga baru selesai di ajang reality show tersebut. Berarti setelah ajang tersebut ya? ya? Iya, tapi sebelumnya juga memang aku udah kayak sebenarnya udah salah ambil langkah nih. Pertama tuh sebelum ikut ajang itu memang aku sudah punya pacar gitu, beda agama. Gitu ya, beda agama. Ketahuan sama orang tua udah pasti nggak disetujuin dong gitu. Sampai ke ajang tersebut masih berlangsung sampai akhirnya aku selesaikan karena aku ngelihat mamaku tuh kayak tahu anaknya itu pacaran beda agama tuh menderita banget gitu kan. Jadi buat aku ya emang gak ada ujungnya juga dan aku nggak mau ngorbanin mama kan gitu, orang tua gitu kan. Jadi aku selesaikan di situ. Nah aku pikir ya udah nih aku fokus di karir gitu kan. Ternyata di situ juga aku wah emang orangnya nggak bisa sendirian gitu. Ya kan selesai ini ada lagi tebar pesona lah pokoknya gitu. Tebar pesona lah gitu, apalagi waktu itu kan lagi naik nama gitu kan, terus dikenalin gitu dari orang yang aku kenal juga gitu.
Kemudian sama pacarku yang berikutnya itu tuh lumayan panjang waktunya, 6 tahun. Oh, lama ya? Iya. Lumayan ya. Jadi kalau udah 6 tahun gitu kan udah banyak hal yang kami lakukan bersama-sama, dalam arti kata tuh sama-sama terus gitu kan. Jadinya aku tuh tipe orang yang bergantung gitu loh sama orang gitu, apalagi sama orang yang paling aku sayang, aku deket gitu, apa-apalah pokoknya dari hal yang kecil sampai yang besar gitu kan. Nah, sampai 6 tahun itu pasti pemikirannya adalah ini akan berakhir dengan pernikahan dong, ya kan, masa nggak kemana-mana gitu kan, harus ke pernikahan gitu. Jadi selama 6 tahun itu sudah punya rencana ke sana. Di usia ke-6 tahun masa perjalanan kami itu, kami sudah merencanakan pernikahan, sudah DP tempat malah di tahun itu, di tahun yang sama kami putus. Gitu. Padahal 6 tahun itu kejadiannya banyak banget, ups and down-nya tuh banyak banget gitu. Yang sebenarnya aku udah kayak ini kayaknya udah enggak, tapi masih yang namanya juga udah terlalu terbiasa sama satu orang ini. Seperti gitu. yang dibilang tadi, tergantung udah gitu. Jadi kayaknya mau lepas tuh kayak takut gitu kan, kayak aduh gitu kan, udah terbiasa gitu. Karena dasarnya aku memang kalau udah suka sama satu orang udah itu aja, kacamata kuda gitu. Tipenya setia gitu ibaratnya gitu ya. Nah, buat aku gini, gua setia, pasti pasangan gue juga setia, pemikirannya begitu kan. Tapi sebenarnya kesetiaan itu sudah teruji selama 6 tahun itu. Cuman aku orangnya ya udah deh, maafin deh gitu. Sampai akhirnya di tahun ke-6 itu udah rencana mau nikah, dianya malah selingkuh. Jadi pas kejadian itu tuh benar-benar bikin aku drop banget, sampai turun berat badan tuh 10 kilo. Padahal makan aja sih, tapi mungkin karena pikiran kali ya. Iya, stres bikin gizinya nggak masuk kayaknya ya. Nah, karena aku kan orangnya bergantung sama orang, ya kan. Jadi pada saat aku kalau kondisi lagi begitu, pasti cari-cari mau ketemu orang, mau cerita gitu loh. Maunya orang dengerin, kasih penguatan. Tetap aja aku self pity-ku tuh kencang banget gitu. Sampai pada satu ketika aku pernah kepikiran untuk aku tuh bunuh diri. Karena aku merasa ngerasa nggak berharga gitu. Kok orang bisa nggak sayang sama gue ya gitu, padahal gue orangnya baik loh. Sampai akhirnya tuh aku dikasih alarm gitu ya, Sin, kamu cari deh seseorang ini gitu ya kan, seorang hamba Tuhan ini yang memang pernah mementori. Aku punya komunitas waktu itu, aku bersama Giving My Best Community waktu itu, beliau mementori gitu. Karena kami ketemu. Terus aku bilang sama papaku, karena dia bilang sih nanti saya ke Jakarta, kamu ikut saya ke Brebes, ke rumahnya, gitu. Karena dia ada adiknya, ada adik rohaninya, nanti kamu tinggal di sana, ya saya bantu kamu, gitu. Yeah. Secara spiritual, karena dia tahu nih jiwa kamu harus disembuhkan. Aku bilang sama papaku, aku mau pergi retret pak. Loh kenapa? Karena papaku tahu nih, wah ini anak kenapa gitu kan. Gak apa-apa pak, aku mau pergi retret. Dari Jakarta aku mau keluar dulu, aku bilang. Nah itu aku berangkat tuh mukaku tuh bener lesu banget, aku tuh kurus, turun 10 kilo gitu kan. Terus pergilah aku di sana, aku di encourage terus gitu, didoakan, dikasih tahu terutama tentang mengampuni. Memang kalau kamu pikir pakai akal pikiran gitu kan, nggak akan pernah bisa. Kita mengampuni itu harus minta sama Tuhan kekuatan. Karena butuh kekuatan untuk bisa mengampuni orang yang sangat menyakiti kita. Ya kan, gitu. Nah, aku tuh dikasih pemahaman bahwa mengampuni itu, kalau kita diampuni sama Tuhan, udah pastilah Tuhan sayang sama kita. Tapi manusia itu untuk bisa mengampuni mungkin mesti mengerti ya. Kadang-kadang orang gini, gue sih udah maafin sih, gitu. Gue udah maafin kok, gitu. Tapi ya itu cuma diomongan, tapi paham nggak mengampuninya tuh sebenarnya mengampuni untuk apa? Kalau kita mikirin mengampuni buat orang tersebut, ya nggak apa-apa juga, karena mengampuni juga bisa memulihkan orang lain. Ya, tapi terlebih kan memulihkan diri sendiri, itu sih. Nah aku dijelasin tuh, mengampunilah supaya kamu bisa pulih. Supaya kamu tidak benci, tidak dendam. Cuman kayak aku dikasih tahu soal kasih, gimana Tuhan sayang sama aku, gitu kan. Segala kecewanya aku tuh Tuhan dengar. Tuhan tidak pernah tutup mata, air mataku yang tumpah tuh Tuhan tampung. Selalu bilang kayak, pasti nanti kamu bisa menertawakan kejadian ini, Sin. Ketika kamu sudah dipulihkan, kamu akan melihat bahwa pertolongan Tuhan tuh luar biasa.
sampai kamu tidak melakukan hal-hal yang menghilangkan nyawamu, merugikan orang lain, mungkin bikin sedih keluargamu, gitu kan. Kamu tinggal keluar sebentar dari Jakarta, then you come back stronger. Jadi menyadari betul bahwa Tuhan ada bersama kita, ada di dalam kita. Iya. Itu yang membuat kita mampu untuk mengekspresikan kasih tersebut ya. Iya, karena kadang-kadang orang nggak tahu bahwa Tuhan tuh ada sebenarnya dalam kita. Gitu. Kan hidup kita ini kan bukan kita lagi, ya. Tapi ada Tuhan dalam kita kan. Ya. Iya kan. Jadi kita harus sadar bahwa ada Tuhan. Waktu kita nggak punya kekuatan, ya kita minta tolong sama Tuhan, itu sebenarnya real Tuhan tolong gitu. Karena dia dalam kita. Gitu. Dibilang trauma nggak? Aku ada nggak? Ada Pak Tudu. Aku trust issue jadinya. Karena udah 6 tahun nih juga dihianati. Abis yang ke-6 tahun ini ketemu beberapa orang juga nggak ada yang setia. Aku cuma gini, kok laki-laki semua brengsek ya? Gitu. Jadi konteksnya aku ngeliat laki-laki tuh semua tuh jadi nggak bener gitu. Lensanya rusak kayak jadinya ya? Iya, jadi kayak gambaran itu nggak ada yang bener. Gitu. Mau dia anak Tuhan kek, gak kek gitu kan. Sampai aku bilang sama papa rohaniku, dia anak Tuhan loh. Kata papa rohaniku, semua anak Tuhan Cindy. Kata, tapi dia hidup di dalam Tuhan gak? Semua anak Tuhan, emang ada anak bukan anak Tuhan katanya gitu kan. Maksudnya dalam arti kata tuh yang bukan Tuhan ciptakan sebagai anaknya gitu kan. Tapi dia hidup di dalam Tuhan gak? Kan gak semua pria yang hidup dalam Tuhan. Kasih ini kan bilang ya, trauma tetap ada. Apa yang terjadi dengan trauma itu ya ketika memilih pada akhirnya seorang laki-laki menjadi pasangan hidup? Waktu pas ini suamiku ya, pas belum ketemu ya, dia kan juga cukup, karena dia juga bergerak di area musik, ya kan, panggung-panggung besar. Banyak dong yang kalau dia main tuh kayak gitu kan ya, wanita-wanita mengidolakan gitu ya. Itu menjadi trust issue juga buat aku. Takut aku ketemu dia. Takut gitu. Traumanya pertama, kalau aku dekat sama orang, aku nggak mau kenalin sama papa mamaku. Karena takut ketemu orang yang salah, yang nggak setia. Sama pasanganku yang ini juga ketemu juga takut. Karena wah dia hidup di area ini nih. Kayaknya nih wah flamboyan nih gitu kan. Capek aku gitu kan, capek aku gitu. Sampai akhirnya nggak tahu lah gimana ya, pokoknya kayak dalam dorongan dalam hatiku gini, nggak apa-apa sih, buka hati aja dulu. Kan nggak perlu jadi, temenan dulu. Itu sampai aku harus kenalin ke papa rohaniku, karena papaku udah almarhum pada saat kami udah kenal sebelumnya, tahun 2007, 2014 baru kenalan lagi gitu kan, baru intens kontak. Aku sampai harus kenalin dia ke papa rohaniku untuk minta konfirmasi. Karena aku percaya bahwa mereka ini, papa rohaniku, orang tuaku, itu perpanjangan tangan Tuhan untuk mengkonfirmasi gitu. Yes or no gitu kan ya. Tapi tetap dikasih pilihannya ke aku. Beliau juga, ini bukan saya loh yang menentukan, tetap kamu yang harus menentukan iya apa enggak. Saya cuman melihat, mengkonfirmasi, tapi pilihan tetap di tangan kamu gitu. Nah, anehnya karena papa rohaniku ini, dia kan orang profetik. Dulu-dulu aku kenalin yang sebelum-sebelumnya tuh, belum lihat aja udah bilang enggak gitu. Wah ngeri juga ya, belum lihat aja udah bilang enggak gitu. Sampai marah sama aku gitu kan ya. Lah ini baru lihat fotonya udah nanti ketemuin sama saya. Ih gitu kan ya, aneh juga nih gitu kan, ketemuin sama saya. Pada saat ketemu tuh dia cuma bilang, Sin, dia ini hatinya mulia. Kalau ketemu orang yang baik dia lebih mulia lagi hatinya. Baik ini orang. Oh ya udah, ayo aku buka hati akhirnya, buka hati. Tapi aku masih ada trust issue dong, jelas gitu. Dan papa rohaniku juga tahu. Sampai akhirnya kita berjalan dari 2014 ke 2017 itu kan kita baru nikah gitu ya. Sebelum nikah itu kan kita ada konseling. Selama perjalanan itu juga memang aku melihat dan berusaha untuk percaya. Ya gitu, dalam hatiku gini, nggak bisa. Kalau aku mau menikah aku nggak bisa dengan trauma. Karena papa rohaniku juga bilang, Sin lu nggak bisa. Kalau lu mau membuat satu pernikahan, trauma itu harus lepas. Gitu. Artinya lu belum full mengampuni nih. Kalau lu udah mengampuni, bener-bener sudah melepaskan semua, nggak usah ada trauma lagi. Mulai hidup yang baru. Harus mulai dengan hidup yang baru, Cindy yang baru, hati yang baru. Karena rumah tangga itu
hidupnya beda lagi, levelnya beda lagi. Jadi nggak bisa hal-hal yang lama kamu bawa, akan menderita kamunya, mendingan sendirian aja, gitu, ya kan, gitu. Jadi akhirnya ya aku belajar untuk tetap aku harus melepaskan yang lama, mengampuni terus, bahkan sampai detik ini ya Pak Tudu ya. Karena buat aku mengampuni itu nggak ada batasan waktu sih. Tuhan aja bilang, Petrus saya tanya berapa kali Tuhan, gitu kan? 70 kali 7 kali, kalinya berapa? Ada kali 5 gitu kan? Enggak, kalinya kan nggak tahu, tanda tanya tuh. Berarti kan unstoppable, gitu kan? Dalam arti kata pengampunan buat aku ngelihat kayak Tuhan itu tuh ngampunin kita tuh kagak ada batasnya. Begitu pula kita. Itulah yang aku lakukan sampai akhirnya aku ya udah memutuskan untuk menikah. Papa rohaniku juga bilang ke suamiku, Cindy tuh pernah terluka di area ini, jaga baik-baik. Cindy, ampuni masa lalumu, diampuni ya, kamu ampuni masa lalu calon suamimu juga kamu ampuni. Lepaskan semua, kalian mulai yang baru. Kalau tidak, mendingan nggak usah. Karena daripada nanti pernikahan gagal, better gagal sekarang. Ini gitu. Itu sih. Sahabat Solusi, Mazmur 139 ayat 13 dan 14 berkata, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Sahabat, perlu kita ingat bahwa kita ada bukan karena kebetulan, tetapi karena Tuhan dengan maksud dan tujuannya menciptakan kita, menenun kita dengan begitu indah. Tapi permasalahannya karena dosa dan kejatuhan, kita seringkali menempatkan keberhargaan, keindahan kita kepada apa yang kita alami di masa lalu. Sehingga cerita kita, luka, trauma kita membuat kita merasa tidak berharga. Tapi inilah Injil Yesus Kristus. Ia datang mengorbankan dirinya untuk memberi kita nilai hidup yang baru, menebus kita. Ia datang bukan karena kita layak, tapi karena kedatangannya dan pengorbanannya kita menjadi miliknya yang berharga. Mari bersyukur bukan hanya karena kita diciptakan secara dahsyat dan ajaib, tetapi karena kita sudah ditebus dan menjadi ciptaan yang benar-benar indah dan berharga di mata Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami tahu banyak sekali cerita yang sudah kami lewati. Segala luka, trauma yang membuat kami merasa tidak berharga. Tapi kami bersyukur hari ini bukan hanya karena kami diciptakan secara indah, tapi karena kami sudah ditebus dengan darah yang mahal. Sehingga kami yang rusak karena dosa, kini menjadi benar-benar indah dan bernilai di mata Tuhan. Bersyukur buat pengorbanan Kristus, dan kami berdoa biar Roh Kudus terus mengingatkan kami siapa kami di dalam Tuhan. Mengingatkan kami bahwa kami berharga karena Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Tetapi hari ini segala luka yang kamu lewati, masa lalu membuatmu merasa tidak berharga, tidak layak dan tidak dicintai. Kamu tidak sendirian. Kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu 24 jam dan mendukung kamu di dalam doa. Kamu tidak perlu melewatinya sendirian, jadi jangan ragu untuk menghubungi kami. Sahabat, di dalam hidup tidak selalu semuanya berjalan sesuai dengan keinginan kita. Ada yang terjatuh, ada yang terluka, ada yang mengalami persoalan dan pencobaan besar di dalam hidupnya. Namun melalui tayangan Solusi kami melihat betapa banyak hidup yang diubahkan melalui kasih Tuhan lewat tayangan ini. Dan jika kamu rindu tayangan ini lebih lagi memberkati banyak orang, kamu bisa mendukung dengan cara scan QR Code yang ada di layar kamu. Segala kontribusi kamu, kami percaya bisa menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.